سنة رسوله والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita kemarin belajar di buku tajwid sampai bab atau sampai mad lazim, al-mad lazim. Sebelum kita masuk ke al-mad lazim, kita sudah mengetahui sababul mad lazim, sabab panjang lazim itu sukun. Artinya apa? Setelah huruf al-mad asli yang kemarin kita jelasin alif waw ya, setelahnya ada huruf mati atau huruf sukun. Itu namanya sukun. Sukun itu sukun asli. Apa beda sukun asli sama sukun arid? As-sukun al-asli kita lanjut atau berhenti tetap baca. As-sukun al-arid jika kita berhenti dapat atau ada sukun, kalau kita lanjut atau nyambung sama yang berikutnya, ayat yang berikutnya, sudah kita baca harakatnya. Itu beda di antara sukun asli dan arid. Di huruf kemarin atau belajaran kemarin al-mad lazim al-kalimi atau al-harfi, tapi tujuan kita al-mad lazim al-kalimi, sebabnya sukun. Sebabnya sukun asli. Ya, seperti contoh kita yang biasa baca, fa idza ja'atis shammad. Shakh, kha. Ini kha mati. Masuk di huruf yang berikutnya itu nanti yang jadikan namanya mad lazim kalimi muthaqqal atau al-ana mad lazim kalimi mukhaffaf atau al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang di awal surat itu hasilnya semuanya sebabnya sukun. Mungkin ada yang tanya, Syekh, kenapa al-harfi sebabnya sukun? Kita lihat huruf semuanya, al-huruf al-muqatta'ah bacaannya terpisah. Tidak seperti kemarin kita bilang alif lam mim alam. Enggak, bacanya alif lam mim. Jadi hurufnya mati juga. Ucapannya mati. Walau hurufnya nyambung 3 huruf alif lam mim, tapi cara ucapannya mati. Kaf, ha, ya, ain, sad, ini lihat semuanya mati. Kaf, ucapan kaf. Akhirnya fa mati. Kaf, ha, ya, enggak ada kafa, kafi, kafu, enggak. Kaf. Padahal di dalam bahasa Arab seharus harakatnya dhammah, kafun. Kafun mubtada. Ya, tapi di sini enggak, tidak masuk di teori-teori bahasa Arab karena bacaannya itu dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tidak mungkin kita bilang ini mubtada atau khabar atau ini harfun istifham atau wasal atau enggak. Qaf, ini lihat qaf di awal kata. Kita tahu kalau ada di bahasa Arab mereka bilang tajwid itu bilang apa? Mubtada. Harus qafun atau qafu dalam bahasa Arab. Tapi ucapannya qaf, sad, nun sampai terus menerus seperti itu seluruh huruf yang ada di awal surat di Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita kemarin sudah belajar al-mad lazim al-kalimi al-muthaqqal wal-mukhaffaf dan al-mukhaffaf. Al-mad lazim al-harfi al-muthaqqal dan al-mukhaffaf itu sebabnya sukun atau mati. Sekarang sukun atau mati apa? Yang asli. Yang sukun atau mati yang asli. Ini lihat qaf, tadi contoh qaf. Qaf kita lanjut atau berhenti tetap bacaannya mati. Qaf wal Qur'anil Majid, enggak ada yang bacaannya qafi atau qafu atau qafa di harakatnya fathah, enggak ada. Walau tadi kita jelasin masalah tempatnya atau i'rabnya di dalam nahwu apa itu
mereka tidak lihat bacaannya qaf wal Qur'anil Majid. Huruf yang tadi hamim ain sin qaf juga hamim hamim, berhenti. Ain mati, sin mati, qaf mati. Itu sukunnya yang di sini namanya sukun asli. Lanjut atau berhenti tetap baca. Sekarang kita di hukum yang terakhir atau di mad yang terakhir, bagian yang kedua dari sukun. Dari yang sebabnya sukun. Yang sebabnya hamzah, minggu yang lalu kita sudah jelasin. Yang sebabnya sukun itu berikutnya yang minggu kemarin. Sama al-mad lazim al-harfi. Hari ini kita masuk di yang sebabnya sukun, tapi sukun arid. Apa itu sukun arid? Arada sukun, arada lahu indal waqf. Arada muncul atau datang atau harus kita bacaannya seperti itu. Yang pertama sebelum ini kita harus paham Quran Arab kalau berhenti di kata harus akhirnya sukun. Berhenti di kata walau di dalam i'rab ini maf'ulun bihi, mansub, fa'ilun, marfu', majrur. Tapi kalau dia berhenti sudah mereka kasih sukun. Ini namanya sukunun arid. Arid karena wakaf. Gara-gara wakaf itu muncul sukun. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini kalau kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mati. Tapi kenapa mati? Ini karena wakaf. Kalau mau lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Terus menerus seperti itu. Tapi kalau berhenti Bismillahirrahmanirrahim, mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mati. Padahal kalau kamu buka Al-Quran, lihat oh ini ada harakat al-alamina. Tapi kenapa baca mati? Ya karena wakaf. Ini yang namanya mati karena wakaf atau waqfun atau sukunun arid. Sukun arid. Oke, kapan ini? Ini namanya sukun arid. Kenapa bilang sukun arid? Kadang-kadang itu huruf mad atau bukan huruf mad, tetap namanya sukun arid. Hukum mad hari ini kita baru kalau faham definisinya bisa tahu, bisa mengetahui ini mad atau tidak. Oke. Yang ke-8 itu al-mad al-arid lis-sukun. Al-mad al-arid lis-sukun. Ini lihat namanya karena tadi mati atau sukun arid. Mereka bilang mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Mad itu kalau kita berhenti jadi mad, kalau tidak berhenti tidak mad. Lihat harakat huruf yang berikutnya apa? Atau sebelumnya harakatnya apa? هو أن يقع بعد حرف المد واللين سكون عارض للوقف. Ini definisi yang paling apa namanya mudah. Paling mudah, gampang hafal. Apa itu? Setelah huruf mad ada huruf mati. Mati tapi bukan mati asli, mati arid. Mati bukan asli, mati karena wakaf. Ya. Semuanya yang kita belajar ini contohnya alif, ma'ab, wa husnu ma'ab. Ada yang bisa bilang Syekh ini ma'ab hamzah sebelum alif, bisa jadi badal. Juga kalau kita lihat ba ma'ab aslinya ma'abi. Di harakatnya yang di Al-Quran tulisannya ma'abi, aslinya kasrah ma'abi. Tapi ba jadi mati. Mati karena apa? Karena wakaf. Itu mad arid disukun alif. Terus ya qadir. Qadir. Ya, ini lihat wallahu ala kulli syai'in qadirun. Kalau mau lanjut berarti dua harakat akhirnya dua harakat dhammah. Tapi karena berhenti ra jadi mati. Sebelum huruf mati ini ada huruf mad. Yang itu apa? Ya. Yaitu ya qadir. Syaratnya seperti al-mad tabi'i.
Seperti al-mad tabi'i. Apa al-mad tabi'i yang kita belajar belajar pertama kali belajar tajwid, al-alif as-sakinah al-maftuh ma qablaha, al-waw as-sakinah al-madmum ma qablaha, al-ya as-sakinah al-maksur ma qablaha. Berarti tabi'i Syekh, ya betul, tabi'i. Tabi'i tapi karena kita wakaf jadi namanya arid lis-sukun. Kalau lanjut tabi'i, harakatnya dua. Kalau berhenti 4 atau 6. Ya. Seperti tadi qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Terus mau lanjut qadirun 2 harakat. Tapi kalau mau berhenti ala kulli syai'in qadir. Ayo panjang 2, 4, 6 sesuai yang kamu lagi baca. Wassama'i dzatil buruj, ini tadi ya mati sebelumnya kasrah. Sekarang waw mati sebelumnya dhammah. Wassama'i dzatil buruj. Berhenti atas jim. Jim ini jadi aslinya wasama'i dzatil buruji wal yaumil mau'ud. Aslinya al buruji wal yaumil mau'udi wa syahidin mau'udil buruji. Kasrah. Tapi karena berhenti jadi mati al buruj. Kalau mati jadi hukumnya seperti yang kita belajar. Ini qalqalah. Tapi panjangnya arid sukun. Jadi di sini dikata al buruj ada berapa hukum? Ada 3. Yang pertama al-lam al-qamariyah, yang kedua mad arid sukun, yang keempat qalqalah. Itu dikata al-buruj. Ini al-mad al-arid sukun. Al-waqfu an yaqifa an yaqa ba'da harf al-mad wal-lin sukunun arid. Datang setelah huruf mad atau lin mati arid. Atau mati karena wakaf. Ini maddul arid sukun. Panjangnya juz maddu bimiqdar harakatain bisa 2, bisa 4, bisa 6. Wadzalika fi halil waqfi alaih. Panjangnya kalau kita berhenti. Kalau kita berhenti harus atau panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ini mad yang terakhir, maddul arid lisukun. Tapi di sini ada yang kadang-kadang buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini lihat beda. Panjangnya ada yang 4, ada yang 6, ada 2. Itu salah. Harus wallafzu fi nadhirihi kamitslihi, kaidah yang umum. Al-Imam Al-Ghazali bilang kalau kamu baca atau jika kamu baca al-maddul arid lisukun 2, berarti yang berikutnya 2. Dari awal mulai al-maddul arid 4, berarti yang berikutnya 4 di dalam satu majelis, dalam satu bacaan. Tapi Syekh, saya hari ini sekarang pagi mau baca yang 2. Sore karena lagi santai, tenang, atau waktunya panjang, waktu istirahat kantor, mau baca 4, silakan. Ya, di rumah sudah setelah balik, di masjid sekarang, di antara maghrib dan isya, atau lagi ngaji sendiri di rumah, mau baca 4, silakan. Itu yang tidak boleh kalau di dalam satu waktu atau dalam satu bacaan, ini 2, 4, 6. Enggak. Itu boleh. Hukumnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. اوكي. بعض الناس يموجون الصوت في هذا المد ترنيما حتى يصل الحال بهم يعني يولدوا حروفا. Ini masalahnya yang lagi cari suara, lagi cari nada yang bagus. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang juga ada kayak bahasa Indonesia bilang goyang-goyang. Hati-hati, ini namanya bisa masuk di tawallud. Apa itu tawallud? Muncul huruf yang kecil. Wassama, ada ini berapa? Ini yang namanya tawallud. Terus caranya yang benar bagaimana? Sama ta'malun. Khabir, enggak ada ir. Khabir wallahu ma ta'maluna khabir.
Ini namanya tawallud, jadi hati-hati, jangan baca. Terus Syekh yang mereka baca nagam atau membaca nada itu ya ini masalah lain, sama bacaan atau sanad Nabi Muhammad SAW lain. Semuanya di ahli al-qiraat enggak ada yang bilang bacaan Nabi seperti ini, enggak ada. Tapi mereka bilang maqamat, mereka masukin di at-taghanni bil Quran, masukin di membaguskan suara di Al-Quran ya ada yang masukin, ada yang tidak. Tapi bacaan atau sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bilang ini bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi kita ikut bacaan yang benar. Ada mirip namanya at-tarjih. Ada mirip ini yang tadi bilang at-tawallud di dalam bahasa. Mungkin ada berapa ibu sudah dengar, berapa ibu atau saudara belum dengar. At-tarjih itu mereka kasih contoh di Sahih Al-Bukhari kalau atas unta. Saudara, ibu-ibu yang sudah tahu atau sudah pernah naik unta itu bisa paham kenapa mereka bilang at-tarjih. At-tarjih itu contohnya yang paling dekat kalau saya bilang sama teman atau saudara di sini lagi baca Al-Quran, dia bawa mobil. Dia bawa mobilnya sendiri. Mungkin ada sopir ya. Di jalan yang alternatif itu, bukan jalan espel ya kan, atau mungkin jalan gunung kadang-kadang itu waktu dia naik atau jalannya mobilnya suaranya kalau bicara itu yang namanya tarjih. Contohnya aja apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya, tapi karena mobilnya tidak lurus atau tidak diam, itu karena jalan atau efek jalan tidak bagus, suara saya bergerak itu boleh. Mereka bilang bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masuk Fath Makkah bacaan itu. Tapi alasannya apa? Alasannya karena Rasulullah SAW lagi atas atau lagi naik unta. Unta kalau jalannya gini. Jadi waktu bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu unta bergerak. Jadi suaranya itu efek unta. Ini yang namanya tarjih. Jangan pikir tarjih. Saya kemarin lihat di video ada yang bilang ya betul ini tarjih beda sama ini mad yang tadi nagam. Ada tapi itu enggak suaranya yang biasa karena atau efek bergerak badannya itu efek mobil atau efek kendara yang mungkin kita bilang masuk unta atau kuda atau macamnya suaranya jadi goyang-goyang. Itu namanya at-tarjih boleh. Namanya at-tarjih boleh. Kenapa bilang seperti itu, Syekh? Saya mau pergi dari sini ke Jawa. Naik bus. Oke. Naik bus, di bus mau baca Al-Quran. Saya sendirian atau bus yang seperti kamar sendiri mau baca dengan suara saya. Tapi takut goyang-goyang itu masalahnya boleh, tidak ada masalah, silakan. Ya, yang hukum terakhir atau bukan hukum terakhir kita kayak sudah selesai. Al-mad al-arid lis-sukun ini yang terakhir. Al-mad al-arid lis-sukun. Tapi di sini mungkin kita yang saudara-saudara yang di sini mungkin ada yang bilang, Syekh ada berapa mad kamu tidak sebut namanya. Saya kasih atau beri faedah yang lebih dari situ. Mad itu di buku-buku tajwid kadang-kadang namanya aja, tapi hasilnya sama. Kalau kamu faham teori, kapan itu lazim? Ya lazim kita bilang kalau setelah huruf mad sebabnya sukun. Sudah selesai. Berarti kalau ada mad al-farq itu masuk atau tidak? Mad al-farq al-dzakaraini harrama. Al-ana.
Adzakarain atau al-ana, ini masuk di mad lazim apa? Ini namanya maddul farq. Mereka kasih nama maddul farq. Tapi masuk di mad apa ini? Adzakarain, kita bilang setelah huruf mad ada huruf tasydid atau mati tapi diidghamkan sama huruf yang berikutnya. Kemarin bilang mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Al-ana, setelah huruf mad ada sukun. Yang belajaran kemarin. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Tapi Syekh mereka bilang maddul farqi, yaitu artinya. Artinya atau tujuan dari mad, dari panjang tersebut, tujuan mereka apa? Mereka mau tanya. Al-ana itu kayak di arti ayat tersebut. Fir'aun waktu sudah tenggelam sampai airnya sudah di leher atau mulai di sakaratul maut, dia bilang amantu annahu la ilal baru, iman kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Musa dan Isa dan Harun. Ya, Jibril bilang atau Allah Ta'ala bilang al-ana, artinya apakah itu baru sekarang? Itu arti panjang tadi. Namanya farq. Apa itu farq? Berbeda atau pisah. Pisah di antara istifham, tanya, dan apa itu? Wal khabar. Kasih tahu. Itu katanya. Al-ana ini kayak tanya ke Fir'aun. Oh, ini baru sekarang bilang. Atau ucapan. Kenapa? Bukan dari dulu. Juga biar pisah di antar kabar ini, antar kabar atau kasih tahu. Ini namanya maddul al-farqi. Dua kata yang kita kemarin belajar di al-maddul lazim al-kalimi al-musaqqal. Ini yang pertama, al-maddul farq. Tapi sebelumnya yang saya mau kasih tahu, ada mad namanya maddut ta'zim. Maddut ta'zim itu mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, kapan itu? Itu orangnya yang baca Al-Quran dalam keadaan apa itu bahasa Indonesia? Khusyuk. Dalam keadaan apa bilang, kasih kata apa itu bilang, saya hudur sama Allah Ta'ala, lagi tadabbur, faham Al-Quran, faham kata-katanya, sampai dia waktu ucapan lafzul banjang di lafzul jalalah itu banjangkan sampai 14 atau 12. Di satu kata aja, tapi ini di satu kata. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu panjangnya lebih dari 6 harakat. Betul itu ada mad, tapi ini bukan dari jalur asy-syatibiyah. Ada mad namanya maddut ta'zim, tapi bukan dari jalur asy-syatibiyah. Artinya apa? Jalur kita yang kita bilang ini enggak ada. Juga lafzul jalalah. Innahu Allah. Itu waktu ucapan lafzul jalalah di fikirannya lagi tadabbur atau lagi fikir dengan Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Maddut ta'zim. Di riwayat Hafs enggak ada dari jalur asy-syatibiyah. Ada dari jalur lain kita yang belajar di sini jalur asy-syatibiyah. Yang kedua al-maddul hajz. Wa dzalika fi a'anzartahum. A'anzartahum atau a'anzartahum maddul hajz. Namanya maddul hajz. Tapi juga ini bukan riwayat Hafs. Yang ketiga al-maddul khafif fi araitum. Araitum, qul araitum in ahlakani Allah. Mad ini namanya maddul khafi. Maddul khafi tapi bukan di riwayat kita. Kita bacanya qul araitum. Hamzahnya jelas. Di sini qul araitum. Araitum ini riwayat Warsh. Jadi tidak pakai. Mungkin yang kita biasa dengar tidak ada di sini maddut tamkin. Maddut at-tamkin. Apa itu maddut tamkin? Maddut tamkin huwa an yajtami' wawun sakinah madmuma qablaha ma'a waw ukhra. Waw sakinah ma'a ma qablaha waw mati ketemu sama waw yang berikutnya. Tapi di kata beda. Seperti apa? Seperti amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Di sini mat tabi'i. Tapi juga bisa kasih mad tamkin. Amanu wa amilu.
Yang biasa sering contohnya itu an-nabiyina. An-nabiyyin ini kemarin yang tanya siapa itu Sumarni atau siapa tanya tentang ini. Tapi hasilnya an-nabiyyina seperti saya tadi atau kemarin bilang itu tambah ilmu namanya aja. Kalau kita bilang an-nabiyyina mad apa? An-nabiyyina termasuk di atau masuk di al-mad tabi'i atau tidak? Iya betul masuk di al-mad tabi'i karena ya-nya mati sebelumnya ya tasydid. Ya, ini namanya tamkin karena yang berikutnya dua huruf berturut-turut sama. Mereka bilang tamkin. Di seperti contoh an-nabiyina wa idza huyyitum dan ini amanu wa amilus salihat apalagi sudah itu fi yaumain huyyitum. Ini yang namanya madud tamkin. Apa itu tamkin? Tamkin artinya seharus kamu baca dua huruf yang berturut dengan cara yang jelas. An-nabiyyina. Ini lihat an-nabiyyina. Jadi ya tasydid itu kurang. An-nabiyyina. An-nabiyyina wa idza huyyitum artinya apa? Baca tasydidnya. Artinya apa lagi? Bilang nabrul tasydid. Ya itu semuanya namanya madud tamkin. At-tamkin maksudnya baca yang benar atau harus bisa dapat dua-duanya dalam cara yang benar atau yang sah. Terus ada mad al-hija wa huwa al-mad fi fawadih as-suwar. Ada yang tidak bilang al-mad al-lazim al-harfi al-mukhaffaf. Mad lazim harfi mufaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Enggak, mereka bilang maddul hija. Sama, tujuan mereka sama. Maddul hija karena huruf tersebut namanya huruful al-hija. Ini yang kita kemarin tidak belajar di sini atau tidak masuk. Mad apa? Maddut ta'zim wa tabri'ah. Maddut ta'zim itu yang di lafzul jalalah. Maddut ta'zim Allah waktu ucapan Allah fa'alam annahu Allah. Allah kata Allah min qul qalat huwa min indillah. Bisa sampai 14 juga. Tapi seperti tadi bilang bukan di riwayat Hafs. Mad tabri'ah itu membebaskan diri sendiri dari kekafiran atau dari musyrik atau dari syirik. Waktu ucapan la ilaha illallah, waktu ucapan la ilaha illallah itu keluarin pikiran dari pikirannya, keluarin dari hatinya tuhan-tuhan yang lain atau i'tiqad yang mungkin binan buruk, namanya at-tabri'ah. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diri sendiri, pasti ada salah. Ini maksudnya di la ilaha illallah waktu ucapannya bisa sampai 4. Oke, maddul farq sudah jelasin, maddul hajiz ini riwayat lain, maddul khafi riwayat lain, maddul tamkin itu yang kita tadi bilang. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa maddul tamkin? Biasa mereka kasih contoh atau yang paling banyak kasih contoh ya di dua berturut, dua ya di dalam satu kata seperti an-nabiyyina wa apa itu hiyyitum. Ya, karena ada yang bilang syaratnya harus dalam satu kata. Kalau dua kata tidak masuk. Seperti tadi amanu wa amilu. Amanu ini sendiri, wa amilu kata sendiri. Jadi mereka tidak masukkan di at-tamkin. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Mereka bilang tamkin dia di dalam satu kata. An-nabiyyina. An-nabiyyina. Wallahu a'lam. Oke, ada di sini masalah yang harus kita paham karena setelah belajar al-mudud, setelah belajar hukum mad semuanya ini sama namanya. Kadang-kadang di dalam satu kata ada dua mad, dua sabab, dua mad bilang, dua mad juga. Seperti contoh tadi bilang maaf. Maaf.
sebelum alif ada hamzah. Di kata ma'ab. Sebelum alif ada hamzah. Kalau sebelum alif ada hamzah, ini masuk maddul badal. Tapi karena setelahnya ada huruf mati karena wakaf, jadi arid sukun. Sekarang kita ambil yang mana? Atau baca yang mana? Arid sukun itu 2, 4, 6. Atau baca maddul badal. Ini satu. Yang kedua juga seperti amin. Amin. Ini kata amin di surat Al-Maidah. Coba saya tadi belum buka Al-Quran. Ini lihat di Al-Maidah kata ini. Kata amin. Wala amin. Yang lihat layar bisa silakan lihat di layar. Biar kita paham. Ini amin kita kemarin bilang maddul badal. Maddul badal itu 2 hamzah berturut. Ada badal asli seperti kita kemarin jelasin. Adam iman utuh. Ada yang gambar. Namanya apa itu? Syabih bil badal. Mirip badal. Di sini amin wala amin al bait al haram. Syaratnya apa? Maddul badal itu syaratnya hamzah sebelum alif. Ini sama. Hamzah sebelum alif. Tapi lihat setelah alif ada tasydid. Ada mim bertasydid. Harakatnya tasydid. Sekarang kita panjangkan mad badal 2 harakat atau mad lazim kalimi musaqqal di sini. Nah, ini satu, ini yang kedua. Yang ketiga yuraun. Kalau berhenti, alladzina hum yuraun. Ya, saya pergi ke sana di surat biar saudara lihat langsung. Di surat apa itu yuraun wa yamnaun al-maun? Al-Maun, Syekh. Surat al-maun. Ahsan ya Rayyan. Yang lain semuanya malu. Ini lihat kalau kita berhenti di yuraun. Jangan kita lihat tulisan di mushaf Indonesia la, tidak boleh berhenti. Nanti itu kita bahas atau kita kemarin jelasin. Yuraun ini lihat yuraun ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu apa itu mad wajib muttasil? Yang kita bilang alif setelahnya hamzah. Tapi juga waw. Hamzah sebelum waw. Hamzah sebelum waw. Tadi alif setelahnya hamzah, mad wajib muttasil. Sudah selesai. Tapi juga waw yang masuk di al-mad al-arid lis-sukun. Kita berhenti ada waw, sebelumnya hamzah, setelahnya ada mad, ada nun. Nun ini jadi mati, yuraun. Berarti ada di sini dua sebab. Apa itu? Arid lis-sukun sama badal. Arid lis-sukun karena kita berhenti atas nun, jadi mati karena wakaf. Badal karena waw sebelumnya hamzah. Wow, sebelumnya hamzah. Pilih yang mana? Oke, juga ada wa taqabbal du'a seperti as-sama. Ini asyita, rihlat asyita. Mad apa itu asyita, rihlat asyita? Ya, kita sudah tahu madnya apa. Mad ini wajib muttasil. Tapi kalau kita berhenti ila fihim rihlat asyita. Kalau berhenti bisa jadi Menjadi mad arid sukun, mad arid sukun. bisa jadi mad arid sukun karena berhenti atas hamzah, hamzah jadi mati. Juga bisa jadi mad wajib muttasil. Wajib muttasil karena setelah alif ada hamzah. Ini dua-duanya. Oke. Hukum ini atau masalah ini namanya masalah aqwas sababain. Aqwa as-sababain. Ada 2 sabab atau 2 mad, tapi yang paling kuat yang mana? Namanya apa? Aqwas sababain.
Aqwa sababain itu balik ke bait syair. Mereka bawa atau kasih bait syair. Kalau yang mau hafal bait syair silakan, yang mau hafal tingkatnya aja silakan. Aqwal mudud lazim. Jadi mad yang paling kuat itu apa? Al-maddul lazim. Al-maddul al-lazim. Saya balik lagi ke surat apa tadi? Al-Maidah. Karena di situ yang tadi bilang mad lazim. Al-Maidah. Oh, masih di depan kita ya. Oke. Ini lihat wala amin tadi bilang badal sama mad lazim. Berarti kita pilih yang mana? Al-maddul lazim. Karena tingkat yang paling kuat dari mad itu al-lazim. Jadi kalau ada lazim sama huruf lain kita bilang bacaannya lazim. Lazim berapa itu tadi? 6. Enggak ada 2. Wala aminal baital haram. 6. Oke, yang kedua aqwal mudud lazim. Famattasal. Famattasal. Yang tadi kita coba lihat di sini ada di sini juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasha. Ini lihat yasha. Yasha tadi bilang ini mad wajib muttasil sama mad arid lisukun. Mad wajib muttasil sama arid lisukun. Kalau kita berhenti namanya arid lisukun. Kalau kita lanjut atau berhenti ini arid lisukun sama wajib muttasil. Wajib muttasil. Sekarang kita pilih yang mana? Panjangnya yang hukumnya arid lisukun bisa 2, bisa 4, bisa 6, atau bilang satu aja yang hukum al-maddul wajib al-muttasil 4 atau 5. Nah, kita tadi bilang aqwal mudud yang pertama al-maddul lazim, yang kedua al-muttasil, wajibun muttasil. Jadi tingkat yang kedua al-maddul wajib al-muttasil. Artinya apa? Artinya kalau ada kata di kata tersebut ada mad wajib muttasil sama mad lain selain ini, selain wajib muttasil, berarti kita pilih al-mad al-wajib al-muttasil 4 aja. Bacaannya jadi 4 atau 5 aja, satu hukum. Tidak mungkin 2, 4, 6. Oke. Fa'aridun. Mad al-arid lis-sukun. Al-mad al-arid lis-sukun. Ya, seperti apa itu? Yura'un. Yura'un yang tadi. Yura'una. Yura'un. Ini ada badal sama arid lis-sukun. Ada badal yang panjangnya 2 dan atau sama arid lis-sukun yang bisa 2, bisa 4, bisa 6, atau boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita pilih yang mana? Al-badal atau al-arid lis-sukun? Pilih al-arid lis-sukun karena itu tingkat yang ketiga. Karena tingkat yang ketiga setelah apa? Setelah al-lazim, setelah al-wajib, sekarang al-arid lis-sukun. Fadhum fisalin. Fadhum fisal. Fadhum fisal. Fadhum fisalin fabadal. Fadhum fisal. Al-mad al-jaiz al-munfasil. Al-mad al-jaiz al-munfasil. Di sini ini lihat abna Allah, ini mad wajib muttasil. Kita cari jaiz. Fatawakkalu. Fatawakkalu ini. Fatawakkalu. Ini mad jaiz munfasil ya kan, teman? Mad jaiz munfasil. Oke, kalau kita bilang wa 'alallahi fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Berhenti di sini. Tabi'i. Hukumnya apa? Hah? Tabi'i. Jadi apa? Tabi'i. Tabi'i sama jaiz munfasil. Sama jaiz munfasil ya kan? Tabi'i munfasil. Tawasul.
Ya, oke. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau bahasa Sekarang pilih yang seperti mana sekarang? Ya, pilih yang kita belajar apa itu? Aqwal madud lazim famattasan fa'aridun fadhum fisalin fabadal. Sekarang kita pilih al-munfasil. Dua, empat. Kalau al-mad tabi'i dua aja. Kalau al-mad tabi'i berarti kita pilih dua aja, tidak boleh tidak boleh lain. Tapi kalau kita pilih al-munfasil bisa berhenti atas dua harakat, bisa berhenti atas empat, bisa empat atau lima. Bisa dua, bisa empat atau lima. Tapi kalau at-tabi'i dua aja. Itu yang mungkin kita bilang beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadhum fisalin fabadal. Fabadal. Ini al-badal. Kalau al-badal datang sama huruf yang lain atau sama mad panjang yang lain, kita pilih al-badal duluan. Mad badal. Fadhum fisalin fabadal. Jadi tingkat al-mad itu yang paling kuat al-lazim. Mad lazim al-kalimi al-muthaqqal atau al-mukhaffaf. Yang kedua, kalau kalau ketemu sama huruf lain. Yang kedua al-mad al-wajib al-muttasil, al-mad al-wajib al-muttasil. Yang ketiga al-mad al-arid, arid lis-sukun. Yang keempat al-jaiz al-munfasil. Yang kelima al-maddul badal. Al-maddul badal. Di bawah ini semuanya sudah kalau kita lihat di lima perkara ini atau lima mad ini ada di kata tersebut, kita pilih satu dari sesuai tingkatnya. Ada satu kata, ada sebabnya dua, kita lihat sebabnya apa? Sebabnya jaiz munfasil atau wajib muttasil sama arid lisukun. Ya, ayo lihat siapa tingkat yang pertama, al-mad al-wajib al-muttasil atau al-mad al-lazim, al-mad al-muttasil, al-mad al-arid, ya sesuai aturan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, al-mad al-lazim. Yang kedua, al-mad al-wajib al-muttasil. Yang ketiga, al-mad al-arid, arid lisukun. Yang keempat, al-mad al-jaiz al-munfasil. Yang kelima, al-mad al-badal. Selain itu di bawahnya. Artinya apa? Kalau ada mad sama mad lain, ini kita lihat biasa tidak keluar dari ini. Wallahu a'lam. Ini yang namanya masalah aqwas sababain. Sampai hari ini atau saat ini kita sudah selesai hukum-hukum mad atau al-mad al-mudud. Hukum al-mudud. Wallahu Syekh, kalau di buku ada satu lagi yang nomor 9 itu Madeline. mad. Sudah itu kita kemarin Ustazah masukin di al-madul asli. Tapi boleh kita jelasin. Al-madul lin. Al-madul lin saya sudah ingat kita di waktu pertama kali al-madul tabi'i berapa? Al-madul tabi'i kita bilang yang masuk di al-madul tabi'i kita kemarin jelasin al-madul badal masuk di al-madul tabi'i, al-madul lin masuk di al-madul tabi'i, al-madul iwad masuk di al-madul tabi'i. Kena al-madul salah as-sughra masuk di al-madul tabi'i. Kenapa kita bilang masuk di al-madul tabi'i? Karena panjangnya dua. Di sini juga ada al-lin. Boleh kita bilang al-lin. Tapi al-lin kalau saya tanya sama siapapun di sini, kasih ayo coba saya tanya Bu Sumarni. Coba Bu Sumarni, Madeline seperti apa Bu? Iya, Syekh. Madeline contohnya seperti apa? Ya betul, semuanya hafal ini. Min khauf. Ya kan? Oke, definisi al-madlin, definisinya apa itu? Aniati al-madlin kita sudah tahu waw mati sebelumnya fathah atau ya waw atau ya mati sebelumnya fathah. Beda sama al-mad tabi'i. Matlin adalah bertemunya huruf lin dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Oke, kalau kita bilang huruf lin mereka bingung. Tapi bilang sama mereka waw mati atau waw dan ya mati sebelumnya fathah. Tidak masalah. Tidak masalah itu tambahan. Saya tadi bilang tambahan. Waw mati atau ya mati sebelumnya fathah itu namanya lin. Seperti contoh tadi khauf. Khauf.
Tapi Bu Sumarni, kalau kamu lanjut, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin, coba lanjut Bismillahirrahmanirrahim sampai berikutnya. Jadi bacaannya bagaimana? Bacaannya menjadi tidak panjang. Tidak panjang, berarti ini maddul lin kita harus belajar kalau berhenti aja. Kalau berhenti. Ini seperti kata asyaitan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya mati sebelumnya fathah atau tidak? Ya sebelumnya fathah. Ya. Ya pun sebelumnya fathah. Lin atau tidak? Lin. Lin. Huruf lin. Huruf Sudah, lin. huruf lin. Enggak ada yang baca a'udzubillahi minasyaiton, ya kan? Enggak ada. Ya, lin itu kadang-kadang sifat, sampai kita lihat di sifatul huruf lin, kadang-kadang panjang. Tapi kapan panjang? Panjang itu kalau kita berhenti. Sekarang kita balik ke teori yang barusan kita selesai, yang namanya aqwas sababain. Khauf alladhi at'amahum min ju'in wa amanu atau rabb hadzal bait. Ya. Kalau kita lihat ini jadi dua sebab atau tidak? Dua sebab. Dua sebab. Faham dua sebab Bu Sumarni? Banjangnya ada di khauf itu ada dua banjang atau tidak? Ayo, siapa yang bisa? Khauf bait, karena kita berhenti bisa jadi arid sukun khauf, bisa jadi lin karena waw mati sebelumnya fathah, arid sukun karena kita berhenti di huruf yang berikutnya atas mati. Ini sekarang banjangnya masuk di teori tadi aqwal mudud lazimum famattasal. Kita sekarang lihat yang paling kuat al-lin atau apa tadi bilang al-arid sukun. Arid sukun. Arid sukun berarti kita ambil arid sukun. Jadi panjangnya 2 4 6 bisa 2 4 arid sukun. Sampai mereka bilang maddul harful mad wal lin. Biasa di buku tajwid banyak saudara yang baca dibilang huruf al-mad wal lin. Huruf al-mad wal lin, karena bisa panjang bisa lin. Lin itu lunak aja, khaw, jangan khaw keras. Khaw. Panjangnya itu lihat mad arid lin disukun. Jadi berarti dua sebab. apa? Berarti berarti di sebab dua sebabnya ini Syekh. Dua sebab. Sebab arid disukun sama al-lin, tapi al-lin dua harakat. Juga al-lin tidak panjang dua harakat. Al-lin tidak panjang. Seperti tadi asyaitan. Asyaitan. Al-lin panjangnya berapa? Ada panjang? Enggak ada. Lin enggak ada. Sampai sifat aja. Lin itu sifat aja, bukan mad. Saya lihat atau saya tahu banyak yang di sini bingung. Kenapa kita belajar dari awal madlin. Ayo, huruf al-lin tadi bilang waw mati atau ya mati sebelumnya fathah. Contohnya yang tadi bilang Bu Sumarni bilang khauf. Kalau kita lanjut ada panjang dua harakat atau tidak, seperti qalu. Di sini at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin atau baca min khaufin bis dua harakat, enggak ada. Jadi al-lin sifatun walaysa mad, tidak panjang. Kapan jadi panjang al-lin? Kalau kita berhenti. Kalau berhenti kenapa ini jadi lin? Karena arid jadi panjangnya 2 4 6. Wallahu a'lam. Sudah paham ini semua atau belum? Yang terakhir karena banyak tidak terima. Insyaallah paham. Insyaallah Syekh. Insyaallah Syekh. Alhamdulillah. Sudah selesai. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Silakan. Syekh, yang tadi lin itu termasuk lin yang ada di yang tanpa rosem ya Syekh? Yang ada di huruf ain. Seperti ain sin qaf. Insyaallah.
Itu tanyaan kamu dalam lagi. Mereka tidak paham ini. Tapi lin juga. Ain itu kenapa panjangnya 4? Kenapa panjangnya 6, Ustazah? Ain yang di surat Kaf ha ya Ain sama yang di surat Ain Sin Qaf. Karena ada Tadi yang menjadi Karena ma'arif. ada harfilin di ainnya. Sebentar kita dengar Fathiyah dulu. Coba Oh, kalau iya, dia kalah nanti kita cari orang lain. itu kan saya tanya sih. Ya, oke. Kalau Ya saya sebagian oke. gimana Kalau sih? saya sama kamu sekarang kita sedikit ya. Ain. Ain itu di tengahnya ya mati. Sebelumnya Fathah. fathah. Oke. Ini mad apa? Halin. Mad Harfilin. harfulin. Oke, harfulin. Kalau kita tadi bilang al-lin di khauf bisa jadi arid lisukun, di ain itu bisa jadi arid lisukun atau tidak fathiyah? Nggak bisa, Syekh. Kenapa nggak bisa, Ustazah? Kenapa bilang nggak bisa langsung? Fikir dulu. Tadi kan dasarnya dari Ain ini tadi bilang Oh, kalau sendirian bisa, Syekh. ya Tapi kan bukan kalau di sendiri. sini kita bacanya sambung langsung. Ya walau sambungan Ustazah kita bilang al-mad lazim al-harfi sebabnya banyak karena dia panjang karena apa? Karena mati. Al-mad al-harfi. Ain ini nun jadi mati. Ya. Ya. Ain ini jadi panjangnya yang lihat al-arid lisukun bilang panjangnya 6, yang lihat ini lin jadikan 4 aja. Masalah wasat atau mereka bilang kasih cara yang di tengah-tengah, tidak bilang 2 ain aja ain. Wallahu a'lam. Jadi al-lin di huruf ain seperti kamu tadi bilang namanya apa itu? Tambah rasam, tidak ada di Ya, yang tidak ada rasamnya. yang tidak ada di Huruf ain. rasam. Ya, tapi ada ucapannya. Yang kasih 4 atau yang ucapannya 4 harakat karena ini mad lin, yang kasih 6 karena arid disukun. Oh, karena arid ya, Syekh, bukan karena mat lazim ya, Syekh. Enggak, di mana lazim? Kapan Yes. jadi lazim, Ustazah? Kapan jadi lazim? Nah, saya dapat penjelasannya itu karena yang bilang 6 karena dia mat lazim dan sebagian yang bilang 4 karena dia mat lin. Kalau kita bilang seperti itu, tapi al-mad al-ain ini mad lazim, kapan jadi mad lazim? Mungkin karena dia lazim Mati. Karena mati, Ustazah. ya karena berarti alasannya kita ya karena membaca Ainnya mati. ya setelah huruf ya-nya adalah huruf nun mati ya, Syekh. Ya, betul Ya. itu. Allahu a'lam. Silakan Bu Nafi'ah. Sudah selesai Fathiyah? Ya, sudah. Jazakallah khair, Syekh. Bu Nafi'ah silakan, afwan. Ya, tadi menyambung Ustaz Fathiyah, saya rosem itu apa saya pengertiannya saya? Hah? Rosem itu pengertiannya apa bagaimana? Ya Allah, Fathiyah gimana kita jelasin rasam? Tidak ada tulisannya, Bu, tidak ada hurufnya, tidak tertulis. Oh, Masya Allah. Tapi ada Ini bacaannya. khauf. Nah, ini khauf, Bu. Kita lihat waw mati sebelumnya fathah, ya kan, Bu? Iya. Tapi ain itu ucapannya aja, tidak ada tulisan ya mati sebelumnya fathah, Bu. Itu yang maksudnya rasam. Oh, Kamu baca di setiap mushaf di depan kamu yang kamu pegang namanya Ar-Rasmul Utsmani, Bu, ya kan? oh, iya, betul. Apa itu Ar-Rasmul Utsmani? Itu cara tulisan kata-kata Al-Quran yang ada di depan kita. Karena ada beberapa kata tulisannya beda sama yang kita tulis. Seperti as-salah, seperti al-hayah. Ucapannya bagaimana as-salah, alif, tapi tulisannya atas waw, ya kan, Bu? Iya, betul. Nah, ini satu. Yang kedua, ar-rasm itu ilmu khusus. Namanya ilmu rasm. Banyak ulama atau orang yang ambil ilmu rasm aja. Seperti ilmu tajwid. Sekarang kita belajar tajwid itu ilmu rasm juga. Ilmu khas. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Jazakallah khairan, Syekh. Semoga Amin. Silakan Mbak Bu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Saya Silakan. mau nanya yang surat Al-Maidah tadi itu kurang begitu paham ya, Syekh, yang di wala gitu. Kalau pas kita berwakaf di situ kita bacanya 6 harokat ya, Syekh. Ini wakaf atau tidak Bu? Tetap bacanya sama. Kalau kita maksudnya yang pas minnya itu kita bacanya 6 apa 4, Syekh? Saya ulang lagi biar kamu paham, biar tidak bingung. Ini lihat. Wala amina, ya kan? Wala amin. Hamzah ini sebelum alif. Oke. Alif setelahnya mim tasydid, ya kan Bu? Iya. Ya, jadi dua badal karena hamzah sebelum alif, mim tasydid setelah alif. Ya. Kita berhenti atau lanjut tetap bacaannya sama Bu. Ini lihat kalau saya berhenti wala yang berubah nunnya aja Bu. Karena Amin ini tetap kita bacaannya panjang. Berhenti atau lanjut bacaannya sama. tetap 6 harokat ya, Syekh? Tetap 6 harakat. Atau pilih al-maddul lazim karena yang paling kuat. Sudah 6 harakat. Oh, yes. Jazakallahu khair, Syekh. Amin wa iyyakum. Allah. Oke, masih ada 6 menit. Ada yang mau tanya sebelum kita selesai? Kalau Az-Zakarain itu tashil ya, Syekh? Tashil. Enggak, itu ada di riwayat Hafs ada 2 panjang. Ada 2 cara, bukan itu. Ada 2 cara. Yang pertama itu al-madd al-lazim al-kalimah al-mutsaqqal. Az-Zakaran. Yang kedua at-tashil. At-tashil itu tidak baca hamzah yang kedua. Jadi az-Zakarain. Az-Zakarain. Ini cara lain, tidak masuk. Juga tidak panjang. At-tashil tidak panjang. Apa itu tashil? Baca Mempermudah hamzah bacaan. Mempermudah bacaan. Oke, mempermudah bacaan hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua kayak tidak bacanya. Jadi az-zakaraini. Az-zakarain. Harus az-zakarain ini keras. Tapi jadi az-zakaraini. Hamzah atau alif dan lam kayak tidak baca. Itu yang namanya tashil. Rayyan. Kalau itu Allahu. Juga itu 6 kata. Allahu al-an az-zakarain. 6 kata bacaannya sama. Dua cara. Yang pertama panjang 6 harakat seperti yang kita tadi belajar mad lazim kalimah mutsaqqal. Yang kedua tashil. Tashil hamzah tsaniyah tidak ada idkhal. Ada riwayat lain ada idkhal. Az-zakarain. Az-zakarain. Ini enggak. Az-zakarain harrama. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Bismillah, Ba'du min Sahara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Syekh tentang, saya pernah dengar tentang mat alifat. Mat alifat, Syekh. Mad alifat? Iya, Syekh. Coba. Saya tahu pertanyaanmu gimana, tapi coba biar paham lebih jelas. Nggak masalahnya sih, nggak umum kedengaran, apakah memang tidak lazim atau bagaimana, karena baru satu metode yang pernah saya dengar tentang mat alifat, Syekh. Mat tabi'i pada huruf, pada harf. Mat tabi'i seperti apa itu? Pada fawatus suwar, Syekh. Fawatih suwar. Iya, misalnya toha. Apakah memang seperti itu sih atau memang tidak lazim atau bagaimana, karena jarang kedengaran, Syekh. Tanyaanmu sekarang di apa itu? Tanyaannya di mana itu? Tentang kata mat alifat, Syekh. Kenapa tidak lazim? Apakah memang tidak umum atau bagaimana, Syekh? Tidak lazim. Atau
Ustazah, kapan jadi mad lazim? Kapan mad lazim? Bukan lazim, mat lazim sih, bukan. Maksudnya tidak umum sih, tidak umum digunakan. Atau bagaimana? Kenapa tidak kayak mat-mat yang lain yang sering yang umum. Kalau mat alifat kan jarang atau memang tidak ada seperti itu sih atau bagaimana? Tapi mad alifat sampai berapa harakat, Bu? 2 sih. Kalau menurut buku yang saya baca. Enggak, maddul alif itu berapa harakat? Mat alif bisa sampai 6 sih kalau Maddul alif kalau ada ucapannya seperti tadi Toha, Hamim, ya kan? Maksud kamu Hamim, ya kan, Bu? Iya sih, 2. 2 aja. Sudah, ini masuk di al-maddul lazim al-harfi, masuk di al-maddul harfi al-tabi'i, al-maddul harfi al-tabi'i 2 harakat aja. Maksudnya saya istilahnya itu alifat, kenapa tidak umum Alifat digunakan? itu, Ustaz, saya tahu kamu bingung di mana. Alifat itu mereka dulu kita bilang harakat. Sekarang kita bilang 3 harakat, 6 harakat, 4 harakat, 2 harakat. Mereka dulu bilang alifat, 2 alifat. 1 alif, 2 alif. 2 alif atau 3 alifat. Artinya berapa itu? 6. Karena mereka sudah hitung 1 alif 2 harakat. 1 alif 2 harakat. Kalau mereka bilang 2 alifat artinya 4. Kalau mereka bilang 3 atau 1,5 alif, itu artinya 3 harakat. Karena ada yang baca al-mad al-jaiz al-munfasil 3 harakat. Di riwayat lain, bukan. Selain riwayat Hafs. Itu yang maksud alif. Alifat atau alif. Iya. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.